Halo warga intelektual sekalian. Menurut saya pribadi, ini adalah salah satu kisah mualah paling aneh di dunia. Aneh banget. Bayangkan ada seorang mualaf yang rela dipenjara demi mengikut Kristus. Bahkan di penjara sekalipun, dia memurtadkan orang. Wow, luar biasa. Ada seorang murtadin dan memurtadkan orang di penjara. Wow, gila-gila, luar biasa. Demi apa? Demi mengikut Yesus, demi pengikut Kristus. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kok bisa ada seorang yang lahir dari keluarga muslim yang taat, bahkan keturunan daripada pemuka agama. Namun, anehnya di pertengahan jalan dia berubah haluan jadi Kristen. Ini sangat-sangat menarik sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin kisah ini tidak akan disukai oleh warga Konoha, akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelanjutan berjamaah, dan mungkin akan banyak yang butuh Panadol, Paramek, dan lain sebagainya. Atau Bodrek gitu ya, untuk obat pusing gitu. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi ada seorang murtadin bernama Pak Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni ini sebenarnya dia tuh sekolah agama Islam. Sangat kental sekali. Bahkan dia ikut dalam organisasi-organisasi, ikut dalam aktivitas-aktivitas yang bernama dakwah dan lain sebagainya. Pokoknya aktif banget. Sehingga orang tuanya dari awal nggak curiga. Dan di tengah pencarian spiritualis, dia merasakan kekosongan gitu ya, walaupun dia mendapat pendadaran agama gitu ya. Dia berpikir bahwa jalan kebenaran itu adalah Yesus. Dia berpikir bahwa yang menjamin keselamatan itu adalah Yesus. Sehingga di tengah pencarian spiritual dia berpikir, gua harus jadi pengikut Yesus. Padahal ya awalnya dia nggak kepikiran gitu. Dia sekolahnya di Bandung. Awalnya sebenarnya dia sekolahnya di Sumatera ya. Nah, ketika keluarganya pindah, ya pindah sekolah tuh ceritanya. Lalu dia sekolah di Jawa Barat. Ya, dia tuh awalnya ada dugaan untuk menyebarkan agama gitu ya. Namun di tengah perjalanan dia berbalik arah. Dia jatuh cinta dengan Yesus, lalu dia murtad jadi Kristen. Wow, luar biasa. Ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan ya ketika dia menganut agama Kristen, ada banyak tekanan, tidak hanya dari keluarganya, dari semuanya, dari lingkungan. Ya, ada yang mengatakan dugaannya dia tidak akan dapat warisan, ada yang mengatakan bahwa dia dapat ancaman pembunuhan, pokoknya macem-macem gitu ya. Kemudian ada ancaman, pokoknya membahayakan nyawa gitu ya. Tapi ya, dia tidak bergeming. Kemudian ya, singkat cerita dia dipenjara. Nah, ketika dipenjara, apakah dia menyesal mengikut Yesus? Enggak. Ya, ternyata dia memurtadkan orang di penjara. Dia bikin semacam edukasi gitu. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, dia mengedukasi orang-orang yang di penjara. Wow, luar biasa. Dia berhasil memurtadkan orang yang ada di penjara. Wow, gila, luar biasa. Sehingga apa? Sehingga orang-orang semakin marah gitu ya. Lah kok gitu? Nggak bisa gitu dong. Ya, tapi dia tidak pernah berpaling gitu ya. Dia sudah cinta dengan Yesus. Jadi menurut dugaannya dia mengikuti Yesus itu karena apa? Karena ada ayat yang mengatakan ya, dalam agama tertentu di Konoha itu, dalam agama RT6 ada yang mengatakan, ayat yang mengatakan, wahai ya, kalian masih punya kitab-kitab terdahulu seperti Injil, ya, Taurat, dan sebagainya. Lalu dia mempelajari Injil dan dia menjadi Kristen. Wah, luar biasa. Gila, 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 luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang sampai mengancam pembunuhan gitu ya? Kalau saya perhatikan ya, saya tidak membela Kristen di sini ya. Kalau misalnya ada orang mualaf nih ya, mualaf dari Kristen gitu ya, ke Muslim, apakah ada ancaman pembunuhan? Nggak ada. Lalu kenapa kalau murtad ada ancaman seperti itu? Itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak ada pemaksaan dalam agama RT6 gitu, tapi kan ada ayat yang mengatakan,
Kalau misalnya murtad itu kan dibun-bun ya. Ada hadis yang mengatakan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mengatakan, oh itu kan kondisi perang. Lah, kondisi perang itu tidak diketahui oleh orang-orang yang radikal. Nah, ini yang saya persoalkan dari dulu. Bahkan ya, Pak Islah Barawi mengatakan, orang-orang yang radikal di Konoha itu, mereka menganggap bahwa kita ini perang. Perang dengan kafir. Ya. Coy, kita tuh perang ya dengan kafir. Ya sehingga itu bukan alasan. Jadi banyak orang mengatakan, oh itu kan pada saat kondisi perang ayatnya digunakan, bukan saat kondisi damai. Ya, makanya itulah alasannya kenapa orang yang IQ-nya 78 itu tidak boleh dikasih agama yang ada ayat-ayat seperti ini. Karena apa? Karena ini akan dimanfaatkan. Karena apa? Karena IQ-nya 78, ya mereka tidak paham bahwa itu kondisi perang, ya mereka nggak mau tahu karena IQ-nya 78, ya walaupun mereka tahu mereka akan ngeyel, dan inilah berbahayanya kalau orang bodoh dikasih agama. Saya tidak sepakat kalau agama itu dikasih sama orang bodoh. Apalagi ada ayat-ayat perang di sana, ayat-ayat permusuhan. Itu akan digunakan menghalalkan berbagai cara gitu. Ada ayatnya kok, mereka akan mengatakan ada ya. Oh itu kan kondisi perang. Ya mereka mau zaman sekarang ini kondisi perang. Itulah yang dialami oleh Pak Roni Yusuf. Luar biasa. Ya ini kisah murtad yang sangat luar biasa. Gila. Saya tidak mengajaknya untuk video untuk murtad ya. Saya nggak ada urusan. Mau kalian beragama, kayak mau nggak, kayak mau guling-guling, kayak mau ateis, kayak mau agnostik, nggak ada urusan. Gue lebih fokus pada akhlak atau karakter. Gue sebenarnya nggak peduli kalian mau menyembah SpongeBob, kayak menyembah kelereng, kayak menyembah sarung tinju, kayak menyembah selokan, kayak nggak jadi masalah. Gue nggak jadi masalah. Menyembah batu, kayak menyembah aspal, kayak nggak jadi masalah. Yang masalah itu adalah kelakuan. Sama seperti orang Jepang. Saya punya prinsip seperti orang Jepang. Orang Jepang itu walaupun mereka banyak mengaku tidak percaya dengan Tuhan gitu ya, tapi mereka sangat spiritualis gitu. Mereka peduli dengan budaya gitu ya. Kenapa saya pakai pakaian seperti ini? Walaupun ini bukan bagian daripada budaya. Ini kan ada topi saya nih ya. Ya, topi Naruto. Jadi ini gabungan antara modernisasi dengan lokal gitu. Tapi saya tidak terafiliasi dengan agama apapun ya di lokal ya. Kemudian orang-orang Jepang juga seperti itu. Ya mereka sangat menghargai budaya mereka. Ini bentuk penghargaan saya kepada budaya. Mereka menghargai budaya mereka. Ya walaupun mereka banyak menyembah toilet, orang Jepang menyembah jembatan, menyembah apapun segala macam, menyembah duit dan sebagainya. Tapi kelakuan mereka bagus, akhlak mereka bagus. Yang mereka fokuskan itu adalah akhlak. Walaupun mereka menyembah toilet tiap hari, ya toilet, wahai toilet yang baik hati, ya toilet. Banyak orang menyembah toilet gitu. Apakah ini salah? Enggak salah dari sudut pandang keyakinan. Lah, kok nggak salah ada menyembah toilet? Ya kalau dia nggak mengganggu orang lain gitu. Misalnya ada toilet nih di rumahnya nih, disembah gitu, nggak mengganggu orang lain, nggak teriak-teriak gitu ya. Ya nggak sampai 10 kali sehari teriak-teriak gitu. Nggak jadi masalah. Siapa yang marah? Coba nggak ada. Kalau akhlaknya bagus gitu, misalnya dia nggak korupsi, ya dia nggak merugikan orang, nggak jadi masalah. Kalau misalnya, oh itu kan masuk neraka. Neraka itu kan keyakinan, surga itu kan keyakinan. Kenapa saya mengatakan surga dan neraka itu keyakinan? Karena surga dan neraka itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu disebut sebagai keyakinan. Coba buktikan secara ilmiah bahwa surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu hanya ada di kepala manusia. Itu berdasarkan keyakinan. Lah, apakah lu percaya surga dan neraka? Saya yakin bahwa surga dan neraka itu ada dari sudut pandang keyakinan. Dari sudut pandang ilmiah saya nggak yakin. Kenapa? Karena ilmiah itu bukan keyakinan. Ilmiah itu ilmu pasti, bisa dirasakan. Jadi jangan sedikit-sedikit masuk neraka. Neraka itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, coba buktikan secara ilmiah bahwa neraka itu ada. Kasih datanya, data yang ilmiah. Jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Kita tuh kan sering berpikir bahwa keimanan kita itu paling ilmiah gitu. Keimanan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya ngomong apa adanya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Jadi kalau Anda menyembah toilet nggak mengganggu orang lain, itu bikin Anda semakin jenius ya. Bukan berarti saya nyuruh menyembah toilet ya. Semakin jenius, semakin menghargai lingkungan, semakin rasional, semakin berperi kemanusiaan, aja nggak jadi masalah. Saya sangat mendukung. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi ini guys ya, yang perlu saya katakan di sini. Jangan pernah sekali kita mencoba mengancam pembun-bunan ya, kalau ada orang mualaf, murtad. Enggak. Bagi teman-teman Kristen, kalau ada yang mualaf itu, jangan dibenci. Biasa aja gitu. Dulu waktu Deddy Corbuzier mualaf itu, saya memberikan selamat kok.
Ya, saya memberikan selamat di Instagramnya, walaupun nggak dibaca ya. Saya DM gitu ya. Walaupun nggak dibaca, saya memberikan selamat. Kenapa saya memberikan selamat? Ya karena dia bisa aja memperbaiki agama yang baru kan. Ya walaupun dia sempat mengatakan bahwa Coca-Cola gitu ya. Bahwa ya dia mengatakan bahwa Natal itu mirip Coca-Cola. Dia mengatakan seperti itu. Ya dia berhenti ya, stop dia mengejek agama terdahulu ya kan. Karena orang Kristen mengatakan, ya udah kamu fokus pada agama yang baru aja, jangan fokus pada agama yang dulu gitu. Dari Corbuzier juga sebenarnya seperti itu ya. Ya dia menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci. Ya tapi sah saja. Tapi sekarang saya perhatikan dia nggak religius amat kok kalau saya perhatikan. Biasa-biasa aja kalau saya perhatikan. Ya kan? Ya bebas-bebas aja. Saya nggak tahu apakah karena gurunya mengajarkan seperti itu. Ya tapi ya menurut saya pribadi, it's okay, fine ya. Banyak kok ya agama RT6 yang bebas-bebas aja. Mereka melihara anjing seperti Remoncin misalnya, memelihara anjing nggak jadi masalah ya. Jadi itu nggak jadi masalah ya. Ya. Guru kalian gimana? Coba tulis komentar. Saya tidak akan berpihak ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya menentukan pola pikir Anda. Saya nggak mau menentukan. Saya cuma ngajak diskusi, ngajak untuk berpikir rasional gitu ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, ya sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.